Aduh. Ini seru nih nerbangin drone kayaknya nih. Oh, drone-nya udah turun. Udah. Tahu kenapa Backgroundnya ke sono. Backgroundnya ke sonoin. Ya udah yuk. Oh, nice. Bagus. Gimana drone expert jago. Oke, Op. Oke, cut. Dah, gua ke nomor 3. Kita pulang dulu. Oke. Ya, halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin di episode Creative Adventure yang ke-8. Nah, ini agak unik karena kita pengen ngejar Milky Way lagi. Kalau sebelumnya kita udah sempet dapet di Bromo, sekarang kita nyoba di daerah Banyuwangi, spot yang namanya Kawahurung. Ini seru banget karena kita bisa bawa mobil sampai ke atas. Kita nunggu sampai Milky Way-nya itu kan rada malam ya. Jadi kita bisa set base camp ke sini, kita udah bawa alat-alat dan bisa sambil nyantai juga. Kalau kita lihat dari tadi pagi sih cukup cerah di daerah sini. Jadi ya semoga aja kita bakal dapat Milky Way-nya. Yang unik Milky Way-nya untuk sekarang itu sekitar jam 7 gitu. Jadi nggak dini hari gitu ya, bener-bener dari matahari terbenam nanti harusnya nggak terlalu lama. Tapi ya balik lagi, semoga aja dapat. Kita kan ngikatnya kayak tali sepatu kemarin. Iya ya. Jauh banget simpul emang kita. Gue mesti nyari di YouTube nih. Simpulnya menarik. Sekarang berarti gelar kasur. Lu mau tidur? Oke. Gambar bagus juga nih. Oke juga kayaknya DJI Osmo Pocket 3. Sekalian ngetes kita di sini dan ya kayaknya sih errornya bakal banyak agak malam ya. Sekalian kita dapat Milky Way-nya juga mungkin karena kita nyampe sini juga udah mulai terbenam. Kita ngadep ke situ ternyata Milky Way-nya. Jadi tadi ngecek pakai HP. Kalau lagi ikutin video yang Bromo, gua ngeceknya itu pakai Photopills. Nah, dia bentuknya AR. Jadi kita bisa nengok-nengokin dan di sini kelihatan kalau nanti Milky Way-nya ada ngadep ke sana. Makanya kita setnya nanti ngadep ke sono. Jadi mobil tetap kedapetan atau kelihatan sisi depannya gitu dan Milky Way-nya akan ada di sana. Gue coba kasih lihat ya. Nih kalau pakai aplikasi Photopills dan kita bisa atur waktunya. Ini udah waktu nanti kita ngambil sih. Ini 18.50. Kalau kita kurangin dia kalau masih biru tuh artinya cahaya masih ada gitu. Jadi Milky Way nggak bakal kelihatan. Nah begitu cahaya hilang, tek kayak gini jelas. Nah itu Milky Way-nya harusnya kelihatan apalagi kalau cerah gitu ya. Dan kalian bisa lihat positioning sama mobil gitu, jadi bakal nyerong gitu. Dan jamnya nanti masih jam 18.40-an, harusnya dia udah nongol. Ya kita lihat aja, nggak lama kok. Ini sekarang jam 17.26, kurang lebih sejam. Ya kita bisa sambil chill dulu di sini karena nanti kita gelar bangku, meja dan lain sebagainya. Oke, mendekati terbenam, udah golden hour terbenam sih sebenarnya. Cuma ketutupan gunung, jadi ya nggak ada cahaya nyorotnya. Cuman ya di sini kita mau menikmati momen dulu. Balik lagi sambil nunggu Milky Way. Nanti mungkin kita bikin kopi dan santai-santai sedikit. Karena kita udah ada tempat nongkrong juga di sini. Nah, jangan keluar udah kerekam. Gimana sih? Udah santai. Nah, pas semua kru bisa nyantai di sini nanti ya. Jadi ya kita tinggal santai sedikit, istirahat, nunggu agak malam. Semoga aja Milky Way-nya dapet.
Walaupun itu agak menyendiri, nggak tahu tuh ya. Yang drone expert itu emang agak aneh sih. Beda dari yang lain. Asik. Dah. Aman. Nah ini sambil nunggu kita bikin pop mie. Walaupun udah ada alat masak camping ya, tapi kita buat masak air aja, bikin pop mie gitu. Jadi biar easy. Pastinya nggak boleh nyampah ya, kita juga bawa plastik sampah loh. Gitu. Jadi dibawa turun lagi. Soalnya yang instan gini sampah plastiknya banyak pasti. Gitu. Sama nanti kalau airnya lebih ya bikin kopi lah. Cuma persiapan kita salahnya bawa airnya dikit banget. Ini masih jam 6. Nanti ya kita tunggu sampai sekitar 6:30 mungkin baru prepare buat ngambil foto Milky Way-nya. Karena kalau sekarang sih masih ada cahaya sedikit kelihatan warna merah di belakang gunung-gunungnya. Jadi ya kita masih harus tunggu dulu gitu. Milky Way-nya belum nongol kalau kayak gitu. Biar pada lapar. Setengah matang itu. Mantap. Tadi airnya sedikit. Udah dingin lagi jangan-jangan. Biar pada lapar yang nonton. Wah, mantap. Oh, ini mode video anjir. Oke, kita lagi ngecek framing mobil. Ini sih Milky Way-nya tadi kita beberapa test shot dapet ya. Lumayan gitu, cuman ya kita lagi nyari posisi-posisi yang bagus karena di sebelah sana masih ada api. Karena di sini habis kebakaran gitu ya, jadi ada beberapa titik api gitu di lokasi-lokasi yang kering. Kita coba agar biar nggak terlalu kelihatan. Sama di sana soalnya kita ada gelar kemah, ada tenda gitu buat ya karena di sini dingin banget kalau malam gitu ya. Jadi ya gue berusaha mungkin framingnya biar nggak kelihatan kesana juga. Tapi ya tetap yang utamanya adalah kita ngeliatin mobil dan si Milky Way-nya gitu. Dan di sini sih kayaknya dapet gitu. Mirip-mirip waktu kita Bromo. Karena kalau dari segi cahaya ternyata cerah juga. Kita harusnya dapet. Oke, jadi kita udah ngetes gambarnya sedikit. Udah sempet gue setup. Dan di posisi ini sebenarnya lumayan oke. Tapi yang cukup challenging adalah di sini kalian bisa lihat ya. Posisi kita sama si mobilnya itu kita cukup rendah. Jadi makin kesini makin rendah. Dan itu jadi agak susah buat dapet framingnya yang lumayan bagus. Mobilnya masih kelihatan kurang pas gitu kalau misalkan kita di posisi yang lebih rendah dari mobilnya. Jadi challenge sekarang adalah gimana kita bisa tinggiin lagi. Karena ini gue udah manfaatin tripodnya full, udah pakai lehernya juga. Cuman dari hasil gambarnya oke, Milky Way-nya kelihatan gitu. Karena cerah juga jadi Milky Way-nya nampak. Cuman ya positioningnya masih agak kurang seret. Jadi sekarang kita PR-nya adalah beradaptasi gimana caranya untuk dapet gambarnya ini lebih tinggi gitu dari posisi dia sekarang. Tapi sebelum kita tadi atur biar dia lebih tinggi, gue pengen kasih tahu dulu karena di sini ada sedikit adaptasi. Karena kan walaupun kita mau treat Milky Way, kita pakai subjek gitu ya, pakai mobil ini. Sama mungkin nanti gue gaya-gaya di depan kayak waktu di Bromo juga. Cuman sekarang fokusnya, biasanya kalau Milky Way itu kita akan foto dengan fokus infinity. Cuman ketika kita pakai subjek, tadi gue udah ngerasain ternyata itu ganggu banget ketika ada subjek yang misfokus dan itu kelihatan jelas dia misfokus gitu. Sehingga di creature kali ini, di Milky Way kali ini, kita fokusnya itu akan lebih ke mobilnya gitu. Karena tadi gue udah ngetes, kita fokusin di mobilnya, belakang tetap dapat Milky Way kelihatan, tapi memang kalau kalian pixel peeping, memang si Milky Way-nya ini agak blurry. Tapi balik lagi, sekarang kita atur tinggiin ini dengan beberapa alat-alat buat ditaruh sini. Kita mau pakai mejanya. Sama yang agak membingungkan kita mau pakai kotak nih, tapi kotak jadi pemberat, gimana ya? Gak apa-apa, aman-aman. Nggak bakal, angin lagi nggak gede lah ya? Tas-tas kita aja cukup. Oh iya bener, pakai tas-tas aja. Oke gini, Ska, kita bakal ambil meja besi, meja aluminium, sama kotak. Kotak nanti buat gua naikin, buat ngatur foto. Si meja besi, tripod kita taruh ke atas itu. Oke, dia bisa level nggak ya?
Yang penting sih dia jangan goyang karena angin. Kalau goyang karena angin repot nih. Wah, ini challenge-nya nih. Kelihatan gak mejanya, Dik? Nah, ini mendingan sih. Ini aman tidak ya? Wah, ini posisinya cukup tinggi. Ini sih dari framing cakep ya. Gue tuh tiap Milky Way ngejarnya low angle. Tapi kadang kita nggak tahu. Bisa jadi high angle juga oke. Ada yang bisa pemberat tasnya Wowo coba? Biar dia lebih steady. Ini udah tutup semua kan? Nah, sekarang kita coba dulu. Gue sih masih ngerinya dia agak goyang ya. Soalnya anginnya nggak terlalu kenceng sih. Cuma ngerinya sepoi-sepoi dikit, gerak-gerak dikit. Tapi di lensa wide harusnya lumayan selamat sih. Kalau angin-angin kecil. Nah, ini lebih cakep tuh. Gunungnya tadi kan, kalau yang tadi tuh gunungnya kecil banget. Di sini gunungnya lumayan agak lebih proper lah gitu kepotongnya. Gitu. Ska, mau lihat Ska? Aduh. Dapat, oke ya. Di subjeknya, karena di Bromo kita emang nggak dapet subjeknya, susah. Deh, ini oke ya, dapet ya. Sekarang kita coba gaya-gaya aja kali. Gue ngambil gelas dulu, guys. Oke, nih. Karena kayak mau moto dulu, dia ngaba-aba. Ini agak berangin sih, tapi baiklah. Silakan. Sekarang gue pengen atur fokusnya ke Erwin dulu. Kita lihat. Ini kalau ini Erwin lagi naik ke sana gitu ya, nggak tahu kelihatan apa enggak. Fokus. Lo matikan lampunya. Ya, lo bebas lah. Lo bayangin aja apa Kevin kehidupan. Ready ya? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh menyalakan lampunya, saudara-saudara. Milky Way udah tinggal dikit. Waktu kita sempit, sekarang waktunya berkreasi aja lah. Lu duduk sini, Jiban. Senderan yang nyaman biar lu bisa nggak bergerak. Tapi yang keren. Iya, boleh. Dan pakai ini. Baskom kagak. Ngapain pakai baskom? Pengemisnya keren amat. Oke, Matikan lampunya. lampu. Terima kasih. Jangan, hancur. Ya kalau mau kayak tadi, kakinya jangan ke depan. Duduk sila atau duduk kaki angkat satu. Naik ke atas. Jongkok di atas. Ini model paling keren sih. Yang pernah, kita tuh Creature belum pernah bawa model. Sekali bawa model, gila. Worth it banget, guys. Parah juga. Oke, diam ya. Jangan ketawa, nggak boleh nengok. Oke, matiin lampunya, Mas. Oke. Oke, kita lihat dulu Milky Way-nya. Kayaknya mulai hilang kan ini. Iya, udah nggak ada tuh. Yang ada ya. Lihat. Oh, masih ada. Cuma, iya udah. Karena dia rendah, ya. Gila, Milky Way-nya udah hilang jam 8. Cuma Milky Way udah nggak ada. Kelihatan nggak Milky Way-nya? Sebenarnya ada di sini. Cuma karena dia rendah, kayaknya mulai ketutup atmosfer gitu. Kalau sebelum-sebelumnya nih. Tuh. Ya kan? Kita dikejar jam 7 buat ngejar Milky Way-nya. Sebenarnya start kayaknya sekitar 6.45 tuh udah nongol. Cuman kita baru tadi ngecek pas di jam segitu. Karena memang baru abis juga cahaya yang dari matahari. Cuman ternyata sebelum jam 8 itu dia udah rendah banget sampai kayaknya dia kena atmosfer gitu. Udah mulai pudar. Jadi pas kita udah mulai naikin, itu udah termasuk kelamaan. Walaupun nggak sampai sejam ya kita naikin gitu, kita ngetes. Milky Way-nya masih ada kelihatan. Kita juga tahu arah Milky Way-nya di situ kelihatan. Tapi ya udah mulai pudar gitu. Nggak setegas ketika kita tadi masih lebih rendah dari posisi mobil gitu. Tapi overall oke lah untuk Milky Way yang kali ini dengan kita nyoba di tempat yang lain dari Bromo gitu ya. Maksudnya ya kita mulai banyak pengalaman yang berbeda dengan masih ada lighting dari sana gitu. Terus sekarang juga kita buat talking head-nya cahayanya agak lebih proper sama ya yang ngetes tadi kita pakai subjek yang lebih tegas kelihatan di depan kamera ya lumayan berbeda gitu dari Bromo. Dan kayaknya sih hasilnya cukup memuaskan walaupun kita belum lihat langsung di file komputer gitu, belum lihat di monitor komputernya. Ini pengalaman yang cukup unik tapi tidak mengecewakan karena ya rencana awalnya memang kita pengen Milky Way, kita ke Kawah Hurung dan dapat Milky Way dari arah sana.
Cuman unik banget. Biasanya kita harus nunggu lama gitu sampai Milky Way. Sekarang dari matahari terbenam justru kita agak rush, agak buru-buru biar dapat Milky Way-nya sebelum hilang. Dan tadi dia memang nongol optimalnya itu di sekitar jam 6.45 gitu ya, hampir jam 7. Dan ternyata di jam 8 kurang itu dia udah cukup rendah sehingga kena atmosfer dan si Milky Way-nya udah mulai pudar. Jadi yang paling maksimal memang pas kita sebelum kita setup ke atas. Tadi ketika kameranya masih lebih rendah dari mobil, itu Milky Way-nya kelihatan dengan jelas tanpa preset sekalipun gitu. Cuman ya pas kita udah mulai naikin ke atas, ternyata tadi hasilnya udah cukup pudar gitu. Tetap kelihatan Milky Way-nya tapi cukup pudar. Tapi ya, so far gue puas dengan percobaan ini buat Milky Way di Kawah Hurung. Dan ini gue rekomendasiin juga sih buat teman-teman kalau misalkan mau main ke kawasan Banyuwangi sini, karena ya bisa diakses mobil. Kalau kalian ada mobil-mobil, sebenarnya nggak harus 4x4 ya mas ya. Sebenarnya kayaknya Xenia juga bisa, asal mau rusak gitu. Maksudnya ya masih memungkinkan, cuma emang lebih aman pakai 4x4, pakai mobil yang agak tinggi gitu. Dan ini seru banget. Bahkan di sini kayaknya suka ada yang camper van juga ya, yang suka pakai mobil ngecamp pakai rooftop tent gitu. Gue rasa ini spot yang menarik juga. Oke, paling itu aja sih buat percobaan kali ini. Thank you buat semua sponsor kita yang membuat perjalanan ini termungkinkan. Bahasa gue jadi agak membingungkan. Tapi ya itu, dan pastinya thank you juga buat kalian yang udah ngikutin episode Creative Adventure kita. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua, dan mungkin bisa menambah wawasan juga. Dan ya, paling itu aja. Oh ya, jangan lupa ikut lomba foto bulanan kita. Dan ya, itu aja. Gue bingung mau ngomong apa lagi. Gue Erwin, di belakang kamera ada kru ST Media dan guide Mas Miftah yang sangat membantu di sini. Dan jangan lupa untuk berkarya.